Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan hari Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib demi keselamatan hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Allah tentang kuasa penyangkalan diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berkata, saya adalah orang Kristen, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dia benar-benar menjadi pengikut Kristus? Kristen memang bicara soal pengikut Kristus, tetapi tidak semua pengikut Kristus itu adalah benar-benar pengikut Kristus sejati. Kita bisa lihat dari perbuatan kehidupan kita setiap hari, apakah benar-benar kita menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Bagaimana dengan sifat, bagaimana dengan karakter kehidupan kita? Oleh karena itu kita perlu berjuang hari demi hari agar kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi boleh benar-benar menjadi pengikut Kristus sejati. Untuk menerima keselamatan kita perlu percaya, hanya perlu percaya dan menerima Yesus. Tetapi untuk menjadi pengikut Kristus sejati, kita perlu menyangkal diri. Hal itu disebutkan di dalam firman Allah dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-27. Alkitab katakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan syarat bagi seseorang yang ingin menjadi pengikut Kristus. Syarat tersebut adalah dia harus mau menyangkal dirinya, mau memikul salibnya setiap hari dan mengikut Tuhan. Teladan menyangkal diri ini diberikan juga oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan 28. Alkitab katakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 27 dan 28, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Dari ayat-ayat ini kita melihat bagaimana Paulus memberikan teladan kepada kita, bahwa kita sebagai umat-umatnya diumpamakan seperti pelari, tetapi tentu bukan hanya sekedar pelari, tetapi pelari yang memiliki tujuan. Kita juga diumpamakan seperti seorang petinju, tetapi bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi petinju yang memiliki sasaran. Sasaran kita sebagai anak-anak Tuhan jelas adalah kita ingin menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu untuk menjadi seperti Kristus, Paulus memberikan teladan kepada kita. Dia harus menguasai tubuhnya. Dia harus menguasai tubuhnya dan kemudian dia melatih tubuhnya. Menguasai dan melatih tubuhnya ini memang sesuatu yang tidak enak bagi daging. Tetapi itulah arti dari menyangkal diri. Kalau kita melihat di seputar Paskah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, ada beberapa pribadi yang luar biasa yang kita bisa simpulkan bahwa mereka telah berjuang untuk menyangkal diri mereka. Sekali lagi, menyangkal diri itu artinya mengingkari diri. Artinya mau berkata tidak kepada keinginan daging, berkata tidak kepada dosa, dan berkata ya kepada kehendak Tuhan. Nah, kita belajar dari yang pertama adalah Simon dari Kirene. Di dalam Alkitab kita dalam Markus 15 ayat 21 di sana dikatakan, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Contoh yang pertama adalah Simon dari Kirene. Kirene kalau sekarang itu adalah negara Libya, saudara. Dan bukan jarak yang dekat Libya dengan Yerusalem.
Karena pada waktu Simon itu datang ke kota Yerusalem, Simon hendak ikut perayaan Paskah. Banyak penafsir berkata bahwa Simon adalah seorang Yahudi yang tinggal di Kirene, di Libya. Perjalanan yang cukup jauh dia harus tempuh untuk sampai ke Yerusalem. Tetapi ketika dia sudah tiba di Yerusalem, apa yang terjadi? Dia dipaksa untuk menggantikan Tuhan Yesus memikul salib, karena memang pada waktu itu Yesus sudah sangat kepayahan dalam memikul salib. Simon pada waktu itu benar-benar memikul salib Tuhan. Dia benar-benar bisa merasakan betapa capek, lelah, dan menderitanya seseorang yang memikul salib. Dalam perjalanan menuju ke Bukit Golgota itu, Simon belajar banyak dari Tuhan Yesus. Dan luar biasa, dari pengalaman yang luar biasa, menyangkal dirinya. Yang pada waktu itu sebetulnya Simon bisa saja berkata, aku capek, aku lelah, aku baru saja menempuh perjalanan yang jauh. Tetapi Alkitab katakan, tidak ada kata-kata seperti itu keluar dari mulut Simon dari Kirene. Dia berjuang memikul salib Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, pengalaman itu membuat Simon menjadi seorang anak Tuhan yang luar biasa. Apa buktinya, saudara? Karena kalau kita melihat dari pembacaan tadi, dikatakan bahwa Simon ini adalah ayah Alexander dan ayah Rufus. Siapa Rufus, saudara? Siapa Alexander? Mereka adalah teman-teman pelayanan Rasul Paulus yang luar biasa. Kita melihat bahwa akhirnya Tuhan berkati Simon Kirene dengan anak-anak yang melayani Tuhan, saudara. Ini terjadi karena Simon mau benar-benar menyangkal dirinya dan mau memikul salibnya. Contoh yang kedua adalah Yusuf Arimatea. Alkitab katakan dalam Markus 15 ayat 43, karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadapi Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pribadi yang kedua seputar Paskah kita belajar dari Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea adalah seorang majelis besar yang terkemuka. Kita melihat pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, maka terjadi ketakutan yang luar biasa di antara para murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, di mana terdapat ancaman penangkapan bagi para pengikut-pengikut Kristus. Di tengah suasana yang sedemikian menakutkan bagi para murid, muncul seorang yang bernama Yusuf Arimatea. Dia berani meminta kepada Pilatus, meminta mayat Tuhan Yesus untuk bisa dikuburkan. Di tengah teman-temannya yang mungkin pada waktu itu ahli-ahli Taurat, majelis agama yang berusaha menyalibkan Tuhan Yesus, dan terbukti mereka sudah menyalibkan Yesus, Yusuf Arimatea berani untuk keluar dari kumpulan teman-temannya. Dia memberanikan diri untuk berkata, aku membela Yesus, aku ingin mayat Tuhan Yesus. Dia menyangkal dirinya demi menguburkan Tuhan Yesus. Dan Alkitab katakan bahwa kuburan yang baru yang dimiliki oleh Yusuf Arimatea ini diberikan untuk Tuhan Yesus. Kuburan yang seharusnya milik keluarganya diberikan untuk Tuhan Yesus. Sebuah pengorbanan, penyangkalan diri yang luar biasa. Hal yang mirip dengan itu terjadi dari seorang yang bernama Nikodemus. Alkitab katakan dalam Yohanes 19 ayat 39, Nikodemus ini adalah seorang yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Dalam Yohanes pasal 3, ia membawa campuran minyak mur dan dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya, saudara. Nikodemus adalah seorang ahli Taurat. Nikodemus adalah seorang Farisi, bahkan pengajar orang-orang Israel. Tetapi kita melihat di sini, Nikodemus berani untuk membela Tuhan Yesus. Nikodemus bahkan ketika Yesus mati, mempersembahkan minyak gaharu dan campuran minyak mur yang jumlahnya kira-kira 50 kati. 50 kati saya hitung sekitar 11, satu kati itu 11,4 gram. Berarti kalau 50 kati itu kurang lebih
5,7 kilogram minyak mur dan minyak gaharu, minyak yang mahal, tetapi itu diberikan, dikorbankan, dipersembahkan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nikodemus menyangkal diri, walaupun dia seorang ahli Taurat dan orang Farisi, namun berani membela Yesus, bahkan mempersembahkan harta kekayaannya untuk Tuhan Yesus. Jadi kita melihat dari Simon orang Kirene, dari Yusuf Arimatea, dan dari Nikodemus, mereka bukanlah murid-murid inti Tuhan Yesus, tetapi dengan perilaku kehidupan mereka menunjukkan bahwa sebenarnya mereka adalah pengikut Kristus. Pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus? Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tadi kita sudah belajar bahwa untuk menjadi pengikut Kristus, kita perlu yang namanya menyangkal diri. Tuhan Yesus pun, dia menyangkal dirinya ketika dia diperhadapkan dengan cawan yang harus dia minum. Cawan penderitaan akibat dosa manusia yang harus dia minum. Dalam doanya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau boleh cawan ini lalu dari hidupku, tetapi bukan aku, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu." Yesus menyangkal dirinya. Keinginan hatinya sebetulnya kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi Tuhan Yesus menyangkal dirinya dan dia mengutamakan untuk taat kepada Bapaknya. Ketaatan kepada Bapa inilah yang menjadikan Yesus dipermuliakan dan membawa dampak yang luar biasa bagi kita umat-umatnya. Penyangkalan diri Yesus, di mana dia mentaati kehendak Bapaknya, telah membuat kita umat-umatnya diselamatkan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita belajar bersama-sama, biarlah melalui perayaan Jumat Agung ini kita berusaha untuk menyangkal diri kita. Apa yang bisa kita terapkan, saudara? Yang pertama, menyangkal diri itu berarti saudara menderita karena kita mengikut Tuhan Yesus. Ya, salib itu bicara soal penderitaan, tetapi tidak semua penderitaan itu karena salib. Ada orang yang menderita karena kesalahannya sendiri. Dia dihukum oleh pemerintah karena dia ketahuan korupsi. Seorang anak yang ketahuan mencontek, dia dihukum. Seorang yang ketahuan menipu, dia dihukum. Dan penderitaan yang dia tanggung itu bukan penderitaan karena memikul salib, karena itu karena kesalahannya sendiri. Tapi penderitaan karena salib itu artinya menderita karena kita melakukan kehendak Tuhan, karena kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Kita sebagai umat-umatnya, kita setiap hari harus berjuang mengalahkan kedagingan kita. Antara kita berkata ya Tuhan atau kita berkata ya untuk diri kita sendiri, perlu perjuangan yang berat. Oleh karena itu menyangkal diri bisa kita lakukan kalau kita mau benar-benar taat, berkomitmen untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya kalau kita mau taat, maka pengorbanan Tuhan tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan tadi di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus memikul salibnya setiap hari. Salibnya di sininya ini bukan huruf besar, tapi nya ini huruf kecil. Artinya bahwa setiap kita umat-umat percaya memiliki salib masing-masing, saudara. Memiliki salib masing-masing. Dan biarlah hendaknya, saudara, kita akan berjuang memikul salib kita setiap hari. Masalah yang saya hadapi, salib yang harus saya hadapi berbeda dengan salib yang saudara alami. Dan mari kita akan berjuang bersama-sama setiap hari kita memikul salib. Dan puji Tuhan, saudara, bahwa kalau kita memikul salib kita setiap hari, ada upah yang menanti. Seperti Paulus berkata, aku mendapatkan mahkota yang abadi. Karena dia berjuang untuk menguasai dirinya, melatih dirinya, maka dia mendapatkan mahkota yang abadi dari Tuhan.
Saya percaya perjuangan kita dalam memikul salib pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Kadang-kala kita berpikir, Tuhan, masalahku terlalu berat. Salib yang harus kutanggung terlalu berat, Tuhan. Kita perlu introspeksi, apakah salib itu karena kesalahan kita? Atau karena kita memang belajar taat akan Tuhan? Ya. Ingat saudara, Tuhan punya takaran bagi kehidupan kita. Alkitab katakan Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian pencobaan melebihi kekuatan kita. Artinya kalau saudara bisa memikul salib saudara karena Tuhan tahu saudara mampu untuk memikulnya. Ya, ada sebuah ilustrasi yang akan kita lihat saudara, yang kadangkala menamplak kehidupan kita, yang seolah-olah berkata, Tuhan tolong supaya salib ini jangan terlalu berat dalam kehidupanku, ringankan salibku Tuhan. Nah, kita akan melihat sebuah ilustrasi yang indah. Silakan. Baik Bapak Ibu, kita melihat bersama-sama, ternyata ketika kita minta salib kita dikurangi, akhirnya malah berujung sesuatu yang buruk bagi kehidupan kita. Sekali lagi saudara, saya percaya Tuhan tahu kekuatan saudara, Tuhan tahu kemampuan saudara. Saudara pasti disanggupkan untuk kita memikul salib, menyangkal diri kita. Ada Roh Kudus yang akan senantiasa menolong kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara, saya berdoa di Jumat Agung ini kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya sekedar ber-KTP Kristen, tetapi kita berdoa, saya berdoa supaya saudara benar-benar menjadi pengikut Kristus. Kita kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Saya akan akhiri firman Tuhan hari ini dengan sebuah ilustrasi yang semoga bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Puji nama Tuhan.
Kudus sudah diberkati dengan ilustrasi tadi, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan bagi kita untuk kita mempertahankan salib kita, saudara. Kita berjuang mempertahankan salib kita, karena pasti suatu saat nanti penderitaan kita akan berubah menjadi sukacita yang luar biasa. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah perenungan kami hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami belajar melalui peristiwa Jumat Agung, di mana kami diminta oleh Tuhan untuk kami bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus yang mau menyangkal diri setiap hari dan memikul salib untuk mengikut Tuhan Yesus. Kami tahu kami harus berjuang mengalahkan kedagingan kami. Kami harus berjuang mengalahkan hawa nafsu kami. Kami harus berjuang setiap hari untuk mengalahkan setiap ancaman-ancaman dosa yang begitu merintangi hidup kami. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan mendapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diselamatkan. Dan sebentar lagi kami akan mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus dari rumah kita masing-masing. Saudara boleh persiapkan roti. Saudara bisa menggunakan roti tawar atau roti apapun. Saudara juga bisa mempersiapkan anggur. Kalau sudah tidak punya anggur, saudara bisa menggunakan sirup atau teh, saudara. Karena sekali lagi itu hanyalah lambang, saudara, tetapi saya percaya yang paling penting adalah makna di balik semuanya itu. Oleh karena itu, mari kita akan persiapkan roti dan anggur kita. Ya, roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan, dikorbankan demi keselamatan hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan persiapkan bersama-sama. Kita berdoa agar perjamuan kudus boleh mendatangkan berkat atas kehidupan kita dan bukan mendatangkan kutuk. Oleh karena itu, mari taruh roti di tangan kanan saudara. Ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Tubuh yang terpecah-pecah demi keselamatan hidup saudara dan saya. Dan anggur letakkan di tangan kiri, itu adalah lambang darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi kehidupan kita. Perjamuan kudus mengandung 3 aspek. Aspek masa lalu, aspek sekarang, dan aspek masa depan. Aspek masa lalu berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib dan dengan sempurna Tuhan menyelesaikan masalah dosa kita. Kita mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus, di mana karena pengorbanannya kita peroleh keselamatan. Aspek hari ini melalui perjamuan kudus, roti yang dipecah-pecahkan itu, artinya bahwa roti itu pertama adalah satu dan kemudian dipecah-pecahkan. Itu bicara soal komunitas, saudara. Soal persekutuan kita bersama dengan tubuh Kristus, bersama-sama dengan saudara seiman, di mana kita semua adalah satu tubuh di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu, melalui perjamuan kudus hendaknya kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, karena kita adalah satu tubuh. Dan aspek masa depan, perjamuan kudus untuk mengingatkan kita bahwa kita mengharapkan suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan menikmati tubuh dan darah. Sucikan dan kuduskan kami semua, sehingga perjamuan kudus hari ini boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi roti, lebih tinggi di atas kepala kita. Ini adalah korban Tuhan Yesus bagi kehidupan kita. Dengar firman Allah
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya pengorbanan Tuhan Yesus membawa keselamatan dalam kehidupan kita? Katakan amin. Amin. Mari kita akan makan bersama-sama roti ini, lambang tubuh Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita letakkan anggur di tangan kanan kiri kita, tangan kanan kita. Selanjutnya mari kita letakkan anggur di tangan kanan kita. Taruh tangan kiri di atas dada saudara masing-masing, agar kita senantiasa menyadari siapa diri kita. Kita bersyukur karena pengorbanan Tuhan, kita diselamatkan. Dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang sakit, percayalah bahwa engkau disembuhkan. Saudara yang sedang dalam beban berat, percayalah bahwa Tuhan sedang menolong kehidupanmu, memberi engkau kekuatan. Dan saudara saat ini yang sedang mengalami putus asa, percayalah ada harapan bagi saudara. Oleh karena itu, mari kita akan minum bersama-sama anggur ini, lambang darah Tuhan Yesus, bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami boleh menikmati perjamuan Paskah hari ini Tuhan. Menikmati roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saat ini dimanapun anak-anakmu berada, Tuhan akan memberkati mereka. Secara khusus jemaat-jemaat, baik yang ada di GBI Keranggan, GBI Kalisat, Tuhan akan memberkati mereka semua. Kami percaya kasih kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga kami beroleh keselamatan. Meteraikan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan juga berkati kehidupan kami, untuk kami bisa melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan pulihkan dan berkati bangsa ini. Lindungi juga tempat di mana kami berada, lingkungan tempat kami berada. Tuhan berkati, bahkan keluarga kami pun ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya badai virus corona ini akan segera berlalu. Bersama-sama dengan Tuhan kami akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat merayakan Jumat Agung, wafatnya Tuhan Yesus. Dan 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Paskah. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.